Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajmain. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali. Dan jika kemarin kita telah membahas mengenai orang-orang yang membantu atau menemani perjuangan Budak Angon atau Satrio Piningit sebelum beliau muncul ke permukaan, maka pada kesempatan yang sekarang saya akan mengetengahkan bahasan setelah beliau muncul ke permukaan, yaitu setelah tabir rahasia jati diri beliau terbuka dan akhirnya seluruh orang bisa mengetahui, bisa mengenal tentang siapakah beliau yang sesungguhnya. Telah saya kemukakan di konten yang sebelumnya bahwa pada masa sebelum beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini muncul ke permukaan, diketahui jati dirinya yang sesungguhnya, beliau berjuang seorang diri. Dan ketika beliau telah muncul ke permukaan, bagaimanakah perjuangan beliau selanjutnya? Setelah beliau muncul ke permukaan, setelah masyarakat umum mengetahui tentang jati diri yang sesungguhnya dari sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini, maka kemudian beliau akan segera dinobatkan sebagai kepala negara di negeri kita ini. Dan beliau akan mengajukan beberapa syarat sebelum beliau menerima penobatan tersebut. Dan syarat yang beliau ajukan adalah syarat yang sangat mutlak, yang insya Allah tidak bisa ditawar dan tidak bisa untuk diganggu-gugat. Jika syarat yang beliau ajukan tidak diterima, maka kemungkinan besar beliau pun akan menolak apa yang diinginkan oleh rakyat banyak. Apapun alasannya, bagaimanapun bujuk rayu yang diajukannya. Insya Allah demikian. Manakala rakyat telah mengangkat beliau sebagai pemimpin bagi negara dan bangsa kita ini, kemudian beliau segera membenahi segala carut-marut segala kerusakan yang terjadi di negara kita. Memperbaiki struktur, infrastruktur, sarana prasarana dan segala sesuatu yang menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita ini dari sisi alam dan juga dari sisi manusianya. Syukur alhamdulillah bahwasanya pada masa beliau kelak menjadi pemimpin kita, Allah telah memberikan bantuan yang luar biasa berupa bahwa orang-orang yang tersisa merupakan orang-orang pilihan, dalam artian orang-orang yang memiliki sangat minim sekali, paling tidak sangat sedikit sekali kesalahan dalam hal tanda kutip ya, kesalahan yang bisa dalam tanda kutip lagi dimaafkan secara kepantasan untuk menduduki suatu kedudukan tertentu. Akan tetapi, meskipun orang-orang yang tersisa itu merupakan orang-orang yang tidak bersalah dalam tanda kutip, adalah tidak mungkin bahwa seluruh orang bisa memegang ataupun menduduki suatu kedudukan yang sama. Tetap saja harus ada hierarki, harus ada jenjang kedudukan dari yang namanya rakyat, pejabat, pemimpin negara,
dan lain-lain unsur-unsur pembangun negara dan bangsa. Beliau Budak Angon atau Satrio Piningit untuk saat ini sebenarnya telah memiliki banyak kandidat. Dan saya bukakan sedikit rahasianya. Ada beberapa nama-nama yang dahulunya pernah beliau tekadkan, telah beliau catat sebagai orang-orang yang akan menduduki tampuk kepemimpinan tertentu. Kemudian orang-orang tersebut dicoret. Ada lagi orang-orang yang sebelumnya tidak ada di dalam daftar. Kemudian orang-orang itu dimasukkan. Itu tidak lain dikarenakan hasil dari buah baik yang telah ditanam oleh orang-orang yang bersangkutan. Meskipun orang-orang tersebut sebenarnya sebelumnya belum pernah dikenal oleh beliau. Disinilah salah satu dorongan saya untuk membuat konten ini adalah agar kita semua bisa berlomba-lomba berbuat kebaikan, dan apabila kita memiliki potensi yang bisa berguna untuk negara dan bangsa kita, mudah-mudahan beliau Budak Angon atau Satrio Piningit melihat potensi kita itu dan menarik kita ke dalam barisannya, bukan untuk urusan kita akan menjadi seorang pejabat, akan tetapi untuk urusan bahwa ilmu dan kemampuan kita akan berguna untuk negara dan bangsa kita ini. Karena itulah yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini, yaitu bahwasanya seperti yang juga disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, Budak Angon atau Satrio Piningit akan berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki pola pandang, pola pikir yang sama, yang seuyun